Di suatu hari di desa yang damai hiduplah seorang gadis yang cantik dan rupawan. Dia hidup dengan keluarga yang harmonis. Ayah Natasha adalah seorang pelayar. Oleh sebab itu, Natasha lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Natasha, Esther, kemarilah. Ya, ada apa? Ayah akan pergi berlayar. Tolong jagalah dirimu serta ibumu ya, karena ayah akan segera kembali. Baik ayah, Tasya akan selalu merindukan ayah dan selalu menunggu kepulangan ayah. Oh iya, bolehkah Tasya meminta satu permintaan untuk kau bawa pulang nanti? Apa permintaanmu itu, Nak? Aku ingin dibawakan bunga yang sangat indah. Oh baiklah, akan ayah penuhi seluruh keinginanmu itu, wahai gadis cantik ayah. Esther, tolong jagalah dirimu baik-baik ya, karena aku akan segera kembali dan merindukanmu. Oke darling, kau pun juga berjanji untuk menjaga dirimu baik-baik ya. Tak lama kemudian, ayah Natasha pun pergi berlayar. Dari tepi jendela, Natasha dan Esther meratapi kepergian ayahnya yang kian menjauh. Ibu, ini Tasya sudah buatkan ibu sup. Sekarang ibu makan dan beristirahatlah ya. Baiklah Tasya, maaf ibu hanya merepotkanmu. Tidak ibu, tidak merepotkan. Yang penting sekarang kesehatan ibu dulu ya. Ayo makan. Setelah 3,5 tahun lamanya, akhirnya ayah Natasha pun pulang. Natasha sangat senang karena kepulangan ayahnya telah tiba. Namun Tasha juga sedih melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk. Tak lama dari itu, duka menghampiri Tasha. Ibunya meninggal dalam keadaan sakit. Ibunya pun berpesan pada Tasha untuk selalu menjadi orang yang baik. Berjalannya waktu, Natasha tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan dermawan. Orang desa sangat menyegani dia. Hari kepulangan ayahnya merupakan hari yang paling ia tunggu, hingga pada akhirnya... Tasya, ayah pulang. Selamat datang ayah. Mari masuk. Tasya, perkenalkan wanita ini merupakan ibu barumu. Dan dua gadis cantik ini, serta satu seorang pria ramah ini, merupakan saudara-saudaramu. Baik ayah, perkenalkan, namaku Natasha. Aku senang menerima kalian sebagai keluarga baruku. Begitu dari sekali sayang. Ya memang, ibunya menurunkan kecantikannya kepada Tasya. Selain cantik, dia juga merupakan gadis yang baik. Bukannya yang cantik sih, padahal dia biasa aja kan? Sebenarnya dia kita. Iya. Tapi aku akui sih, dia kan yang cantik kok. Kamu sih? Iya. Ah, kenapa sih kalian sakit bodoh? Ya iya lah kalian buat mau saja. Ada apa wajar? Sudahlah, mari masuk. Ayo, beristirahatlah, kalian masih lelah. Ayo masuk. Baik ayah. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, Tasha terbangun dan mencium aroma masakan. Wangi sekali. Ibu masak. Biar aku bantu ya. Gak usah Tasya, ibu sudah beres kok. Mari sarapan bersama. Terima kasih ibu. Grace, Aca, Farel, suamiku, mari sarapan bersama. Natasha sangat senang karena sudah lama sekali tidak merasakan momen seperti ini. Makanan macam apa ini nggak enak banget. Lah aneh sih, kalau ibu yang masak, pasti seperti ini. Susu kali ini buat minuman saja. Ini kan memang kewajiban ibu. Lagian ibu gak bisa masak, kenapa ibu masak? Suruh aja Tasya yang masak. Sudahlah, perihal masakan saja yang diributkan. Mungkin ibu kalian sedikit keliru dalam memilih masakan. Wajarkan saja. Tasya, tolong memasakkan makanan yang lezat untuk kami dong. Baik ayah. Singkat waktu, di usia ayah Tasha yang kian menua, ia semakin rapuh. Kesehatannya terus menurun hingga pada akhirnya ia wafat meninggalkan putri cantiknya. Setelah acara pemakaman, Akhirnya semua bangsa itu mati. Kita bisa menikmati semua hartanya tanpa ada dia. Bener banget guys nih ya, kayak kita bersama-sama. Aku diajak gak? Bener banget, kita bisa berbudak sih Natasha. Iya gak?
Bener banget, Bu. Tuh ibu. Yuk, mari. Natasha, kemarilah. Oh banget ya, iya Bu. dasar. Ya, ada apa, Cak? Lu dari mana aja sih? Orang tadi dipanggilin juga. Kenapa, Cak? Ya, ada apa? Mulai saat ini, kamar ini menjadi milik kita berdua. Karena kalau misalkan dipakai buat bertiga, kamar itu udah gak cocok, sempit. Tapi kan ini kamar Aca. Nah kamu pakai kamar yang di atas aja. Tapi kan yang di atas itu gudang. Masa aja tidur di gudang? Kan kotor. Gak apa-apa. Apa sih ribut-ribut? Apa kamu tidak memperbaiki kamar dengan saudari-saudarimu? Apa ini cara memperlakukan Grace dan Aca? Nah, seperti itu, Ibu. Tapi kan Aca nggak bisa tidur di atas. Sudah, lebih baik kamu bersihkan kamarnya di atas dan kamu tidur di sana. Baik, Ibu. Belum selesai membereskan gudang, Tasya telah dipanggil oleh ibu tirinya. Natasha, sedang apa kamu? Iya, Ibu. Dipanggil-panggil udah denger sih. Cepat cuci piring. Sopan sekali kamu ini. Tadi Tasya lagi beresin dulu kamar, barang-barang Tasya buat ke atas. Sudah jangan banyak tapi cepat kerjakan. Tapi, Bu, Sudah, cepat kerjakan. baik, Ibu. Kayak Tasya, masak dong, kita lapar nih. Aku mau sup lobak. Aku mau kecap angsa. Apa sih kamu, Grace? Kamu yang apa? Suruh aja Tasya masuk keduanya, mudah kan? Betul banget. Baiklah, Tasya akan masak sekarang. Gitu dong. Good girl. Natasha diperlakukan layaknya pembantu. Semua pekerjaan dan keinginan ibu serta saudaranya ia lakukan. Ia sangat sedih dengan keadaannya sekarang. Hingga pada suatu hari terdengar bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk mencari calon istri bagi pangeran. Apaan sih si Natasha itu orangnya sombong banget, habis itu so cantik kok. Ya bener apaan sih itu? Sok-sokan banget gak sih? Soalnya banget. Ibu, Aca, aku punya kabar gembira. Kabar gembira apa maksudmu? Biar yang jelas. Aku tadi kan habis di sebelah ke desa sebelah. Nah terus aku tuh dengar pangeran bikin sayembara nyari istri. Terus? Yang beneran aja kamu, Grace. Pangeran lagi mau cari istri. Iya, kalau gitu Aca juga mau dong ikutan. Yang jelas, Alex tuh pasti mau banget sama Aca. Kan Aca tuh paling cantik di desa ini. Apa sih aku yang cocok? Apaan sih aku? Enggak. Yang jadi masalah emang si Alex mau sama kalian. Sudah. Kedua ibu ikut saja sayembara itu. Meskipun hanya salah satu yang akan dipilih, tetap saja kan kita akan menjadi anak kerajaan. Aku nggak yakin sih, tapi coba aja, sesuai kalian deh. Aca dan Grace dari tadi hanya senyum-senyum sembari berhayal menjadi istri pangeran. Sementara itu, Natasha tidak sengaja mendengarkan obrolan ibu dan saudara tirinya. Sontak Natasha juga ingin menghadiri sayembara tersebut dengan harapan ia akan segera keluar dari keterpurukan ini. Natasha mengerjakan pekerjaan rumah lebih cepat dari biasanya dan menyiapkan baju untuk pergi ke sayembara. Ia menjahit sendiri gaunnya dengan semangat hingga hari sayembara pun Aca, tiba. apa kalian lupa hari ini hari apa? Cepatlah bangun dan segera bersiap. Cepat bangun. Bangunlah. Apaan sih, Bu? Hari ini kan kalian akan menghadiri sayembara itu. Cepat bangun dan segera mandi. Ngantuk. Udah, cepat. Baiklah ibu. Natasha, ada apa Aca? Tolong pilihin dress terbaik buat Aca pakai nanti ketemu sama pangeran Alex. Baiklah, tunggu sebentar ya. Jangan lama ya. Pasti cantik banget. Aca, kalau yang ini bagaimana? Ini sangat cocok di kamu. Ya. Natasha, tolong tata rambut aku dong. Oke, mau seperti apain? Ya, yang penting bagus deh. Oke, tunggu ya. Tasya, ya, tolong dong beliin sepatu yang cocok buat aku. Oke. Ini sepatunya. Natasha, tolong make upin aku dong, yang bagus dong. Boleh. Natasha mondar-mandir melayani saudari-saudarinya. Setelah selesai membantu Grace dan Aca, Natasha segera bersiap. Natasha sangat cantik dan anggun. Pangeran Alex pasti bakalan terbuka oleh kecantikan ini. Aku juga mencoba, ibu yakin sih kalian pasti akan dipilih sih. Iya Oh, ibu. Ibu sih Natasha. Ibu, Grace, Aca, ayo, Tasya juga udah siap.
seperti ini. Jangan bilang kamu ingin hadir di sayembara itu. Iya, jelas Tasya juga ingin ikut sayembara itu dong. Melihat kecantikan Natasha, Ibu Grace serta Acha sontak ketakutan jika pangeran memilih Natasha karena orang desa saja tahu betapa cantiknya Tasya. Dengan amarah yang bergejolak, Ibu Grace serta Acha merusak semua riasan Natasha termasuk gaun yang dikenakan. Bagus. Acha, Grace udah. Acha udah ikut sayembara yang boleh Natasha menatih terisak-isak karena harapannya bertemu pangeran telah sirna. Kalau gini Acha gimana ke istana? Keadaan Acha udah lah. Hai gadis cantik, apa yang membuatmu menangis? Kamu siapa? Aku adalah Ibu Peri. Mungkin aku bisa membantu sedikit masalahmu. Seriusan Ibu Peri? Serius lah. Jadi sebenarnya begini, Tasya tuh sudah siap untuk mengikuti sayembara di istana. Tasya ingin sekali bertemu dengan Pangeran Alex. Tapi ibu tiri dan saudari tiri Tasya membuat Tasya seperti ini. Jadi Tasya sudah tidak siap. Kalau begitu, aku punya solusinya. Seriusan? Serius. Sekarang, coba kamu berdiri dan berputarlah. Baik, Ibu Peri. Dalam sekejap, Natasha menggunakan gaun yang indah. Rambut serta riasannya pun begitu menawan. Tak lupa dengan sepatu kaca yang sangat mewah. Ingin kan? Tunggu sebentar. Ada yang ketinggalan nih. Nah, seperti ini kan cantik. Wah, kalau dengan begini, aku masih bisa datang ke istana. Cantik sekali. Ibu Peri, terima kasih. Iya, tapi bagaimana cara Tasya ke istana? Sedangkan jarak dari rumah ke istana itu sangat jauh. Tenang saja, bisa diatur. Iya, tapi bagaimana cara Tasya pergi ke istana? Sedangkan jarak dari rumah ke istana sangat jauh. Tenang saja, itu bisa diatur. Ting, ting. Seketika, kucing-kucing milik Tasya berubah menjadi kencana dengan satu orang supir. Ini siapa? Dia adalah supir dari kereta kencanamu. Dia yang akan membawamu ke istana. Ayo Tasya, kita berangkat. Ayo, Ibu Pri, terima kasih banyak ya. Tasya pergi dulu. Tunggu dulu. Sihir ini hanya bisa bertahan hingga jam 12 malam. Sebaiknya kamu pulang sebelum jam 12 malam ya. Oke, Ibu Pri, kalau gitu terima kasih ya. Ayo Tasya, kita berangkat. Tuan Putri, bersiaplah. Mari kita berangkat. Mari. Sementara itu, di istana pangeran belum mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi. Kalian sudah siap? Siap. Baiklah, maka saya akan Hingga mengenalkan- pada giliran Grace dan Acha, Kita harus kenalan gak sih? Hai pangeran, perkenalkan aku Grace, putri dari Nyonya Rahel. Selain aku imut yo, aku juga bisa nyanyi. Hai pangeran, daripada pangeran memilih si Grace yang suaranya kayak kucing kejepit ini, lebih baik pangeran pilih aku yang cantik. Selain cantik, aku juga pintar memasak loh. Keluarnya aneh nih. Sepertinya sayembara ini tidak akan berhasil bagimu pangeran. Oh my god, pangeran ngeliatin ke aku. Ya, Alex apaan sih? Kamu buta ya? Aku ajak ke optik deh. ternyata pangeran menghampiri sosok gadis cantik yang baru datang tepat di belakang Grace dan Acha. Seisi istana terpukau dengan kecantikan gadis itu. Tak lain ialah Natasha. Kok dia bisa ada di sini sih? Mana dia cantik banget lagi. Udah aku bilang kan dari awal ketemu, dia emang cantik kok. Farel. Lihat saja nanti di rumah Tasya. Wahai gadis cantik, bersediakah berdansa denganku? Dengan senang hati pangeran. Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu siapa namamu? Namaku. Saat Natasha akan menjawab, ia mendengar lonceng berbunyi pertanda jam 12 malam. Natasha sontak lari terbirit-birit meninggalkan istana. Karena terburu-buru, Tasya meninggalkan sebelah sepatunya di istana. Ayolah segera Nona sebelum semua berubah menjadi seperti semula. Baiklah tuan.
Untung saja semua berubah saat sudah sampai dekat rumah. Sesampainya di rumah, Tasya mendapati ibu dan saudari tirinya menatap penuh amarah. Aca, Grace, Tasya pulang. Kamu telah merenggut kesempatan putri-putriku. Sebagai hukumannya akan dikurung kamu. Natasha hanya bisa pasrah dan pergi menuju kamarnya. Ia dikurung bahkan tidak diberi makan selama beberapa hari. Wanita dari mana lagi sih yang bisa ngegusin seorang pangeran? Sepertinya kita harus mencari pemilik dari sepatu kaca ini. Tapi kan Tuhan sudah di ghosting. Buktinya dia pergi begitu saja. Nanti dia tidak mau dong dengan pangeran. Tidak ada yang bisa menghalangi tekad seorang Alex. Ayo cari. Akhirnya, pangeran dan pengawal mencari ke seluruh desa, namun masih belum menemukan. Hingga rumah terakhir, yaitu rumah Natasha. Ibu, Aca, pangeran datang. Oh iya? Iya. Ayo kita lihat yuk. Pangeran, pengawal, ayo masuk. Tuh aneh lagi nih pangeran. Apa? Gak apa, gas. Apa pangeran menghadiri rumah kami? Apakah pangeran berubah pikiran dan ingin menikahi salah satu putriku? Tidak, kedatangan saya ke sini adalah untuk mencari pemilik dari sepasang sepatu kaca ini. Jika iya, aku akan menikahi gadis tersebut. Itu punya aku. Oh my god, ini kekecilan. Gak muat. Tuh kan sudah aku bilang, ini tuh punya aku, Grace. Kok gak masuk sih, Grace? Kan? Sakit. Sepertinya orang yang kamu cari tidak ada di sini pangeran. Tak lama, terdengar suara senandungan dari atas. Tak lain ialah suara Natasha. Suara siapa itu? Apakah ada seseorang selain kalian yang tinggal di sini? Sepertinya ada senandung dari atas. Oh, tidak ada pangeran. Jelas hanya kami bertiga di rumah ini. Tidak ada pangeran. Biarkan kami yang mengeceknya sendiri, Nyonya Rahel. Tidak usah pangeran, percaya kepada kami. Percaya pangeran. Gak ada siapa-siapa lagi. Sudahlah, biarkan kami saja yang mengeceknya. Tapi emang Gak ada pangeran. Emang gak ada, Cak. Sudah, jangan berani membatas orang pangeran. Kemudian pangeran beranjak ke atas dan meminta seseorang membuka pintu gudang tersebut. Dengan terpaksa, Aca membuka pintu tersebut dan didapatilah Natasha dengan wajah pucat. Ternyata memang benar selama inilah kau yang telah kucari. bagaimana bisa pangeran datang sini? Bersediakah kamu memakai sepatu ini? Ternyata memang benar, pas sekali. Sebenarnya, aku memang menyimpan satu bagiannya. Aku memang wanita yang ada malam itu dan berdansa bersama pangeran. Lalu, kenapa kau bisa berada di tempat kecil seperti ini? Aku tidak bisa menceritakannya. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah ibu tiri dan saudara-saudariku yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Kalau begitu, bersediakah kau menikah denganku? Dengan senang hati, pangeran. Perihal mereka, biar aku saja yang urus. Karena mereka memang patut mendapat ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Natasha pun pergi ke istana dalam tempo beberapa hari. Mereka melaksanakan pernikahan dan hidup bahagia. Sementara itu, ibu dan saudari tirinya diasingkan di suatu pulau dalam beberapa waktu yang belum diperkirakan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.